Penasaran gak sih kenapa masih banyak orang Indonesia yang suka banget ngelanggar privacy? Kita bahas selengkapnya di 4 Menit Update. Ingat nggak kasus yang waktu itu sempat viral terjadi di dalam KRL? Seorang ibu sampai mengalami keguguran karena emosi saat dirinya mengetahui bahwa telah difoto secara diam-diam oleh perempuan penumpang KRL lain. Foto yang diambil tanpa izin tersebut dikirim oleh pelaku ke teman di sebelahnya dan mengejek pakaian ibu hamil tersebut. Pelaku sempat minta maaf, namun sang ibu hamil tidak memaafkan karena pelaku tidak beretika. Kita tahu ya G-Friends, itu hanya satu di antara banyak kasus yang serupa soal pelanggaran privasi di Indonesia. Belum lagi oknum-oknum yang sekaligus juga melakukan pelecehan seksual setelah mengambil foto secara diam-diam. Bahaya banget kan kalau gini? Jika kita jadi korban, hal pertama yang dilakukan adalah menegur dan melawan karena privasi kita sudah dilanggar. Itu adalah kewajiban kita untuk melindungi diri sendiri. Setiap orang juga berhak untuk melakukan perlawanan, jadi kita jangan takut untuk bersikap dan melaporkan ke pihak berwajib jika kita menjadi korban. Tapi menariknya kalau kita search di Google juga bermunculan pertanyaan yang sebenarnya nggak sepele buat kita ulas. Kenapa ada sejumlah masyarakat Indonesia yang tidak menghargai privasi seseorang? Pertama, karena bisa dikatakan bahwa belum banyak masyarakat Indonesia yang paham dan belum teredukasi bahwa mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin termasuk tidak menghargai privasi orang lain, dan satu sikap yang termasuk dalam pelanggaran privasi. Padahal mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin itu sudah jelas banget melanggar hukum. Kebijakannya telah diatur dalam Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Hak Cipta. Jika terbukti melanggar bisa terkena hukuman dan juga denda berdasarkan kategori kejahatan yang dilakukan. Pelaku juga bisa terkena peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Penghinaan, bahkan tindak pidana kekerasan seksual. Kedua, dilihat dari para netizen yang cerita di Quora, melihat kondisi ini berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia juga berpengaruh. Pendidikan moral dan sikap di sekolah negara kita ini cuma sebatas pendidikan agama dan PPKN, sehingga untuk beretika dalam bermasyarakat secara aktualnya tidak diajarkan secara nyata. Inilah awal dari masyarakat yang tidak betul-betul paham dalam menghargai privasi seseorang. Selain itu, belum lagi soal orang-orang Indonesia yang agaknya salah dalam paradigma bahwa kita semua adalah saudara. Sehingga rasanya apapun yang dilakukan orang lain, kita harus ikut campur dan cari tahu apa yang terjadi pada orang tersebut, mengatasnamakan kekeluargaan. Ujungnya cuma mau kepo doang sama urusan orang lain. Padahal ini juga salah satu sikap melanggar privasi seseorang. Kita harus tahu batasan-batasan yang dimiliki untuk tetap menjaga privasi dan ranah pribadi orang lain. Akar peraturan soal privasi ini sebenarnya ada di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Privasi yang merupakan hak asasi manusia ini mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi, hingga kebebasan dari diskriminasi. Hal ini banyak bentuknya seperti privasi atas tubuh, wilayah, perilaku, tindakan, asosiasi, data dan gambar, privasi identitas, dan juga privasi komunikasi. Dengan menjaga privasi, kita bisa secara bebas mengembangkan kepribadian diri sendiri tanpa adanya diskriminasi dari orang lain. Kalau menurut G-Friends, gimana nih? Apa pendapat kamu soal menghargai privasi orang lain? Apakah Indonesia termasuk negara yang cukup menghargai privasi seseorang? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.